Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah kesempatan lagi untuk mengawali hari kita dengan rukuk dan sujud ya kepadanya. Mudah-mudahan ya kita terus berada dalam taufik dan inayahnya dalam mengisi sisa-sisa hidup yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita insyaallah. Hadirin yang sangat bahagia, ayat yang akan kita jadikan kajian kita pada subuh hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala 3 kali mengulangi ayat yang semakna dengan ayat tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Anbiya ayat 35, dan yang terakhir ini adalah surah Al-Ankabut ayat 57. Kalau di dalam Quran surah Ali Imran agak sedikit lebih panjang daripada ayat surah Al-Ankabut ini. Lalu kemudian setelah itu surah Al-Anbiya, dan yang paling pendek adalah dari surah Al-Ankabut ini. Dalam Quran surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian akan dipenuhi atau dibalasi pahala kalian nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Ini di dalam Quran surah Ali Imran. Kalau dalam Quran surah Al-Anbiya ya, lebih pendek dari Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semuanya diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan dalam Quran surah Al-Ankabut ya, lebih pendek lagi ya, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un ya. Setiap jiwa ya pasti merasakan ya kematian, dan kepada kamilah ya kalian akan ya dikembalikan. Ini hadirin yang sangat bahagia yang perlu kita renungkan bersama-sama ya terkait dengan
Ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya apatah lagi kita sekarang berada pada penghujung tahun 2025. Sekarang kita berada di tanggal 21 Desember. Ya, berapa hari lagi insya Allah kita akan meninggalkan tahun 2025 miladiah, dan kita akan memasuki tahun baru 2026 ya miladiah. Tentu hadirin yang sangat berbahagia, pergantian tahun seperti ini adalah momentum yang sangat tepat untuk ya terus kita melakukan introspeksi diri, termasuk diantaranya mengingat ya tentang kematian. Kenapa hadirin yang sangat berbahagia? Karena pergantian tahun seperti ini memberikan isyarat kepada kita bahwa umur kita telah berkurang lagi 1 tahun dari tahun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita fahami bahwa ya umur setiap orang itu setiap saat berkurang. Jadi tidak ada yang bertambah. Bertambah memang dari sisi hitungan, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya 40 tahun. Itu dari sisi hitungannya. Tapi pada hakikatnya umur kita itu ya bukan bertambah, justru yang terjadi adalah berkurang. Setiap saat berkurang dan setiap tahun berkurang. Oleh karena itu, kita ini akan meninggalkan tahun 2025, akan memasuki tahun 2026, berarti berkurang lagi jatah umur kita 1 tahun. Kenapa hadirin yang sangat bahagia? Karena kita seluruh manusia tanpa kecuali masuk ke dunia ini itu sudah membawa jatah umur, sudah membawa jatah usia. Ya. Itu disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman ya nutfah summa yakunu alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilaihi malak summa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwa setiap di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah pada tahap dan fase yang kedua juga 40 hari lamanya dalam bentuk alaqatan, ya segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian juga berubah pada fase yang ketiga, tahap yang ketiga 40 hari berikutnya ya berubah menjadi ya mudghatan. Mudghah itu ya segumpal daging. Dalam usia janin 120 hari itu fayursalu ilaihi malak, kata Rasulullah, Allah mengutus kepadanya satu malaikat. Jadi ada malaikat yang memang diciptakan oleh Allah khusus ya diutus kepada janin dalam setiap rahim seorang wanita. Apa tugasnya? Tugas malaikat ini ada dua. Yang pertama, fayanfukhu fihi ruh, meniupkan roh ya ke dalamnya. Dari mana roh itu? Roh itu ya Allah berikan kepada malaikat untuk ditiupkan ke dalamnya. Jadi manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita ini ya, sumbernya asalnya dari nutfah, ya, dan nutfah itu dari ya saripati tanah. Lalu kemudian rohani kita ini ya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ya berikan pada malaikat untuk ditiupkan ke dalam ya janin tadi ketika sudah berusia 120 hari. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua dari malaikat tadi adalah wa yu'maru bi arba'i kalimat.
Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 kalimat yang merupakan takdir yang akan dilewati oleh janin nantinya setelah keluar dari rahim ibunya dan hidup di dunia ini. Apa 4 takdir itu? Satu diantaranya bikatbi ajalihi, dicatat oleh malaikat dan itu ditulis di Lauhil Mahfuz ajalnya. Jadi setiap kita ini masuk di dunia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat ajal kita. Berarti setiap orang masuk ke dunia ini dia sudah membawa jatah umur dan jatah usia. Seandainya hadirin yang sangat bahagia, pada saat malaikat mencatat ajal kita itu di dalam rahim ibu kita masing-masing, misalnya dicatat bahwa jatah usia kita 50 tahun dan tahun 2025 ini kita sudah berusia 49 tahun, maka insya Allah kita memasuki tahun baru nanti ini adalah tahun terakhir kita hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, setiap pergantian tahun ini mestinya mengingatkan kita bahwa kematian itu sudah dekat. Kita tidak tahu persis berapa jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Tapi boleh jadi tahun 2026 adalah tahun terakhir kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ketika kita menyadari dan memahami konsep ini, maka tentu kita akan berhati-hati dan waspada. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Kita tidak tahu yang namanya kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan dalam 3 ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Hadirin yang sangat bahagia, kemarin kami berangkat membimbing jamaah umroh lebih 300 jamaah, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara jamaah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih melaksanakan ihram. Seorang ibu, dosen Unhas, dosen sastra Inggris, masih muda sebenarnya, mungkin umur sekitar 45 tahun. Mungkin ada di antara kita yang kenal. Jadi kita dari Madinah kemudian singgah di Zulhulaifah atau Bir Ali untuk mengambil ihram. Kita ada 8 base. Lalu kemudian berangkat ke Mekah. Tiba di Mekah itu sekitar jam 9. Agendanya itu kita langsung ke hotel. Lalu kemudian jamaah kita arahkan untuk makan malam. Lalu ke kamar, siap-siap bersih-bersih, berwudu, lalu kemudian kita janjian di lobi hotel untuk kemudian sama-sama turun ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Pas jamaah sudah mulai sebahagian turun dari kamarnya, selesai makan, selesai bersih-bersih dan berwudu, lalu kemudian sebahagian jamaah sudah mulai berproses turun ke lobi untuk siap-siap tawaf. Tiba-tiba sang ibu ini
Ya menurut teman sekamarnya bahwa ya beliau sementara bersih-bersih mau berwudu, langsung kemudian jatuh dan meninggal dunia. Ini hadirin yang sangat bahagia, mungkin memang ya bagi keluarganya, bagi kita, bagi keluarganya ya sedih. Tapi ini yang terbaik bagi beliau. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia beribadah melaksanakan umroh. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya seorang yang meninggal dunia ya dalam keadaan ihram, maka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat dalam keadaan dia bertalbiyah. Dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia akan bertalbiyah nanti ya di hari akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya mungkin tidak ada satupun di antara ya keluarganya yang mendapatkan firasat bahwa sang ibu ini akan meninggalkan ya di tanah suci. Itulah yang namanya kematian. Sebelumnya hadirin yang sangat bahagia, mungkin bapak-bapak juga ya karena ini ya seorang dokter di Wahidin dan kalau tidak salah juga dosen di Unhas, Pak Dr. Abdul Aziz, mungkin ada di antara bapak-bapak yang kenal ya. Bulan lalu atau 2 bulan yang lalu juga meninggal dunia di tanah suci. Selesai, kalau beliau sudah selesai umroh, sudah tahallul, sudah gondol kepalanya, lalu kemudian istilah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hadirin yang sangat bahagia menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya kematian itu dia datang secara tiba-tiba. Ya, kita tidak tahu ya kapan ya kematian itu datang menjemput kita. Ibaratnya hadirin yang sangat bahagia, kematian itu seperti anak panah yang telah lepas dari busurnya dan menuju kepada ya diri kita sekarang. Kita tidak tahu kapan anak panah kematian itu sampai di badan kita. Ya, seperti itulah kira-kira yang namanya kematian. Kita tidak tahu. Ada yang sedang bercengkrama dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, tiba-tiba langsung jatuh. Ada yang sementara menonton ya televisi, tiba-tiba jatuh. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, dengan pergantian tahun seperti ini, ya, mengingatkan kita bahwa jatah umur kita telah berkurang lagi 1 tahun. Dan boleh jadi ya, jatah umur kita tinggal 1 tahun, itu tahun 2026. Kita tidak tahu, wallahu alam. Ya. Walaupun barangkali ya, mungkin banyak di antara kita yang berandai seperti ya harapan dan keinginan Khairul Anwar yang mengatakan aku mau hidup 1000 tahun. Ya. Tapi sebenarnya apapun 1000 tahun, 2000 tahun atau 50 tahun dan seterusnya, pasti ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian, lama atau cepat. Nah, mari kita hadirin yang sangat bahagia, sebelum kita lanjut, ya, kita baca ya apa penjelasan ya Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan ya dalam tafsir Ibnu Katsir, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un, ay aynama kuntum yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan menjemput kalian. Pokoknya ya kita mau berusaha untuk menghindar ya dari kematian ya, tidak bisa ya. Dan dimanapun kita berada, kalau sudah waktunya, kalau sudah saatnya, pasti ya, akan kita merasakan itu yang namanya al-maut. Makanya orang beriman hadirin yang sangat bahagia ya, dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti ini,
orang beriman itu tidak mestinya mestinya tidak takut mati. Orang beriman itu mestinya tidak takut mati. Kalau sahabat radhiyallahu anhum ajmain, justru mereka menjemput kematian. Ya, itu sahabat. Mereka menjemput kematian. Kalau ada peperangan, ada jihad fisabilillah, mereka berlomba-lomba untuk ikut. Padahal konsekuensi dan risikonya adalah kematian. Justru sahabat, kalau tidak diikutkan dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, mereka menangis. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah. Ya. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dalam satu momen peperangan Nabi SAW dalam perang Tabuk, ya, Nabi SAW terpaksa memilih sahabat yang berangkat. Yang berangkat itu yang punya kendaraan sendiri. Yang tidak punya kendaraan tidak diberangkatkan. Kenapa? Karena tidak ada kendaraan yang memberangkatkan mereka. Perjalanan lebih 1000 kilometer. Maka sahabat-sahabat yang miskin-miskin, mereka tidak bisa berinfak, mereka tidak bisa menyiapkan kendaraan untuk berangkat sendiri. Dikatakan oleh Allah, tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i. Mereka berpaling kembali ke rumah mereka dalam keadaan sedih dan mata mereka mencucurkan air mata. Karena tidak diikutkan dalam peperangan dan tidak bisa berkontribusi, ya, berinfak, ya, dalam momen tersebut. Ini sahabat luar biasa, hadir yang berbahagia. Ini sahabat itu menjemput kematian. Mereka menangis kalau tidak ikut dalam peperangan. Mereka kembali dari peperangan dan masih sehat-sehat, tidak mati, itu juga mereka menangis. Itu bagaimana luar biasa kualitas iman para sahabat. Ya. Kulluhum haninuna alis syahada. Semua sahabat itu rindu untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, ya, kita takut mati. Ya. Kita seperti Khairul Anwar semua, aku mau hidup 1000 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ya, idealnya sebenarnya adalah orang beriman itu tidak takut mati. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan perjumpaan yang paling nikmat, tidak ada lagi kenikmatan melampaui semua itu, adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan diberikan al-husna. Apa al-husna itu? Adalah al-jannah, kata Rasulullah, surga. Jadi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, wa ziyadah, dan diberikan lagi tambahan. Apa tambahan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang masuk surga? Ya. Makanya nanti di dalam surga, hadir yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyeru penghuni surga dan mengatakan, masih adakah janji saya yang saya belum penuhi kepada kalian? Ya. Kata penghuni surga, tidak ada lagi ya Allah, apalagi janji Allah terhadap kami, semua sudah kami nikmati. Ya. Mulai dari, ya, ketika kami dihitung, ya, amalan kami ditimbang, lalu kemudian amalan kebaikan kami lebih berat daripada amalan keburukan kami. Lalu kemudian kami melewati sirat dengan lancar dan, ya, tanpa hambatan. Kemudian kami masuk ke dalam surga, menikmati semua kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah. Di dalam surga itu semua yang kalian inginkan dipenuhi dan diberikan oleh Allah. Ya. Walakum fiha ma tad'un, semua yang kalian, ya, inginkan, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di dalam surga. Ya. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Oleh karena itu ketika Allah menyeru ahlul jannah, masih adakah janji saya yang saya belum penuhi kepada kalian? Semuanya sudah mengatakan, sudah ya Allah.
Apalagi yang tidak? Semuanya kenikmatan sudah kami nikmati dalam surga ini. Dan kenikmatan dalam surga hadir yang berbahagia tidak bisa dibandingkan ya, dan ya, dikiaskan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya. Kata Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kenikmatan dalam surga. Kata beliau, wa maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk, ya, cemeti. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada cambuk di dalam surga? Cambuk itu, cemeti itu hiasan, ya, perhiasan di dalam surga. Dan itulah perhiasan yang paling rendah. Ya. Perhiasan yang paling rendah nilainya adalah ya cemeti, cambuk. Ya. Ya sama dengan kita di dunia ini. Orang kalau ke Kalimantan, Pak, biasa beli oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Samurai. Kan begitu ya? Samurai, oleh-oleh dipajang di rumah. Ya. Pajang di kamar tamu. Samurai. Orang Kerian, ya, beli oleh-oleh panah, ya kan begitu Pak ya, dipajang di rumah. Itu namanya ya hiasan. Di dalam surga juga ada hiasan terendah nilainya adalah cambuk itu, cemeti. Ya. Kita tahu cambuk itu ada tempatnya, sama dengan parang. Ya, ada parang lalu kemudian ada sarungnya. Yang mana lebih mahal? Ya sarungnya dengan parangnya. Iya, lebih mahal parangnya kan? Iya. Nah, sama juga dengan ini cemeti. Ya, cemetinya lebih mahal daripada tempatnya. Dan kata Rasulullah SAW, tempatnya saja cambuk dan cemeti itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih tinggi nilainya daripada dunia dan segala isinya. Yang orang sekarang ya gila gara-gara mencari dunia. Dan tidak pernah ya kenyang-kenyang, tidak pernah ya sampai-sampai. Ya. Tidak pernah sampai-sampai gitu. Coba kita lihat bagaimana ya gilanya orang mencari dunia. Ya sampai membabat hutan. Ya, dia habisi hutan di Aceh dan di Sumatera untuk ditanami ya sawit, akhirnya berakibat pada banjir bandang melanda dan menimpa masyarakat. Ini karena rakusnya orang terhadap dunia. Ya. Tapi bagaimanapun hadir yang bahagia tidak bisa dia dapatkan sepenuhnya dunia ini. Wawasan dan mindset seperti inilah yang dipahami oleh para sahabat. Bahwa ternyata dunia ini tidak ada nilainya dibanding dengan surga yang Allah janjikan nanti di hari akhirat. Oleh karena itu kenapa para sahabat ya ridho untuk mati, bahkan menjemput kematian itu lewat ya jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang karena mindset pemahaman ini yang kurang dalam ya hati kita, dalam ya pikiran kita, akhirnya kemudian ya kita mau seperti Khairul Anwar tadi itu, aku mau hidup ya 1000 tahun. Padahal sebenarnya hadir yang bahagia, ya bagaimanapun Allah berikan nikmat dan karunia kepada kita di dunia ini, tetap dunia ini adalah tempat banyak persoalan dan masalah. Tidak ada manusia yang tidak berproblema dan masalah di dunia ini. Atau ada di antara bapak-bapak yang tidak ada masalahnya? Hah? Ada di antara bapak-bapak yang tidak punya problem? Ya, saya kira ya tidak ada manusia yang tidak punya problem di dunia ini. Masalah kita banyak. Masalah dengan ya pasangan kita sendiri, masalah dengan anak-anak kita sendiri, masalah dengan ya maisha kita, kehidupan kita, masalah dengan pekerjaan kita, masalah dengan kolega kita, masalah dengan ya pimpinan kita, masalah dengan tetangga kita, luar biasa masalah kita. Ya. Tapi nanti di hari akhirat, ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, tidak ada lagi masalah. Dia hanya menikmati apa yang Allah siapkan di dalam surga. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga semua yang diinginkan oleh kita ada, dan semua yang ya kita minta kepada Allah akan diberikan. Tidak ada yang tidak diberikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya dimintai ya oleh penghuni surga.
Dan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyeru ahlul jannah, masih adakah janji saya yang saya belum penuhi kepada kalian? Semuanya mengatakan sudah terpenuhi semua ya Allah, apa lagi? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih ada satu yang saya belum penuhi kepada kalian. Itulah yang disebutkan dalam ayat tadi ini. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang melakukan kebaikan di dunia ini akan dimasukkan ke dalam surga wa ziyadah, dan diberikan tambahan lagi. Apa tambahan itu? Kata Rasulullah SAW, an-nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul jannah di hari akhirat. Ketika Allah menyingkap tabir hijab yang membatasi antara mata kita dengan Allah, disingkap, lalu kemudian penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan Nabi SAW, innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara kama tarawnal badra kama tarawnal qamar fi lailatul badr. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian menyaksikan dan melihat bulan di masa bulan purnama. Dan itulah puncak kenikmatan. Tidak ada lagi kenikmatan di atasnya lagi, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, semua ini yang menjadi keyakinan yang sangat kuat dalam hati para sahabat, sehingga mereka tidak pernah takut untuk mati, bahkan menjemput kematian itu. Dan dalam perjalanan sejarah kita temukan banyak bahkan ulama-ulama dalam perjalanan sejarah yang tidak pernah rasa takut untuk mati, karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sekarang kita takut mati. Ada yang tidak takut mati, Pak? Kenapa kita takut? Karena persiapan kita yang belum matang, perbekalan kita yang belum cukup, kekhawatiran kita jangan sampai amalan kita tidak diterima. Itu yang membuat kita khawatir dan takut untuk mati. Dan orang-orang yang meyakini betul apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dan ceritakan kepada kita dalam Al-Quran terkait dengan kehidupan akhirat, maka itulah yang membuat mereka rindu untuk mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat kualitasnya seperti itu semua, rindu untuk mati, dan itu sepanjang sejarah ada ulama-ulama kita dan para kaum muslimin yang memang tidak pernah ragu sedikit pun, dan mereka rindu untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hadirin yang sangat bahagia, mungkin pernah kita dengar nama seorang tokoh pergerakan Islam yang namanya Sayyid Qutb. Ini salah seorang pemikir Islam di Mesir di masa pemerintahan Jamal Abdul Nasser. Itu di tahun 60-an, kalau tidak salah. Dulu para aktivis Islam itu dan tokoh-tokoh aktivis Islam itu karena dikhawatirkan mereka khawatirkan kebangkitan Islam di Mesir, maka penguasa Mesir itu memberangus para aktivis-aktivis Islam dan tokoh-tokoh Islam. Begitu banyak tokoh-tokoh Islam dan ulama aktivis Islam yang kemudian ditangkap dan dijebloskan masuk ke dalam penjara tanpa ada kesalahan. Dibuatkan rekayasa untuk kemudian menangkap satu demi satu, lalu kemudian sebahagian di antara mereka dieksekusi, sebahagian mereka yang tinggal mendekam dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Satu di antaranya tokoh pemikir Islam yang ditangkap pada saat itu karena dianggap pemikirannya sangat tajam dan karena getol dalam menyerukan umat Islam ini kembali pada Quran dan Sunnah, kembali berhukum kepada Quran dan Sunnah. Dan itu ditakutkan dan dikhawatirkan oleh pemerintahan sekuler
Akhirnya kemudian ditangkap, yaitu Sayyid Qutb. Ditangkap tanpa ada kesalahan yang dilakukan. Hanya karena itu, ya, beliau sangat getol menyerukan kaum muslimin untuk kembali kepada Quran dan Sunnah secara konsisten. Jangan menjadi agen, ya, Eropa dan Barat. Jangan mengikuti konsep dan paham dari dunia Eropa dan Barat. Ikuti Quran dan Sunnah sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Itu inti seruan dan dakwahnya. Lalu kemudian beliau ditangkap, dipenjara, terakhir beliau divonis harus dieksekusi, harus digantung, hukum gantung. Ketika sudah datang hari eksekusi, beliau sambil diborgol tangannya dibawa kepada, ya, tiang gantungan. Lalu kemudian disuruh naik di atas kursi, dan tali yang, ya, akan menggantung beliau sudah ada di depannya, tinggal dimasukkan saja di lehernya. Lalu kemudian kursinya ditendang. Ya. Pada saat itu sebelum, ya, tali dimasukkan di lehernya, datanglah utusan dari Presiden Jamal Abdul Nasser membawa kertas yang bersegel dan di situ tertulis permohonan maaf. Kemudian, ya, nama beliau ditulis di bawah. Diminta untuk tanda tangan. Ya. Beliau diminta tanda tangan, ya, sebagai bentuk permohonan maafnya, ya, kepada, ya, pemerintah Jamal Abdul Nasser karena dia menyeru dan mengajak umat Islam untuk kembali pada Quran dan Sunnah, untuk berhukum dengan hukum Al-Quran. Disuruh tanda tangan. Di situ juga sudah bermaterai, dan utusan presiden ini mengatakan kalau kamu tanda tangan ini sebagai bentuk permohonan maaf kamu terhadap ucapan kamu dan seruan kamu selama ini, maka kamu akan dibebaskan dari hukuman gantung, dari hukuman eksekusi. Dibebaskan, ya, dibebaskan dan, ya, dari hukuman eksekusi, dan kemudian dikeluarkan dari penjara. Dan bukan cuma itu hadirin yang saya bahagia, ya, disampaikan oleh utusan Presiden Jamal Abdul Nasser bahwa kalau kamu tanda tangani ini, di samping kamu dibebaskan dari hukuman mati, dikeluarkan dari penjara, dan kamu akan diangkat menjadi menteri pendidikan. Dia akan diangkat menjadi menteri, ya, menteri pendidikan. Kalau dia hanya tanda tangan, ambil sudah disiapkan juga pulpennya, ya, kertasnya sudah ada. Ya, pulpennya sudah disiapkan, tinggal ambil lalu kemudian dia tanda tangan, selesai, ya, bebas dari hukuman gantung, dikeluarkan dari penjara, dan kemudian diangkat jadi menteri pendidikan. Kalau kita kira-kira yang begitu kondisinya, apa yang kita pilih? Ya. Orang sekarang banyak menjual agamanya karena jabatan, ya. Karena pangkat dan jabatan agamanya dijual. Tapi subhanallah, beliau dengan keyakinannya yang begitu kuat terhadap kehidupan akhirat dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau apa yang dibilang kepada utusan, ya, Presiden Jamal Abdul Nasser. Beliau mengatakan, ini saya punya telunjuk, ya, yang setiap saat di dalam tasyahud, ya, mengangkat telunjuk ini untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin memegang pulpen dan menandatangani kertas itu, ia mengakui kesalahan saya karena saya mengajak orang untuk kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Luar biasa diri yang saya bahagia. Dan ini telunjuk saya ini. Setiap kita tasyahud itu apa artinya?
Ini artinya la wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang esa adalah Allah, termasuk yang berhak untuk membuat aturan hukum dan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak mau. Akhirnya utusan Presiden Jamal Abdul Nasir itu kecewa kembali dan melapor bahwa Said Qutb tidak mau. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ya tidak ada jalan lain kecuali harus ya dilanjutkan hukuman eksekusi ini. Harus digantung. Tidak bisa kompromi. Tapi sebelum beliau ya sebelum tali gantungan dimasukkan ke dalam lehernya, diutus lagi seorang ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar yang ya menjadi ulama sultan, ulama pemerintah, diutus lagi untuk ya mentalkin dan mengajarkan Said Qutb sebelum ya ditendang kursinya, ya, untuk mengatakan, ya Sayyid, qul la ilaha illallah. Ya. Qul la ilaha illallah. Dia ajarkan, dia mau talkinkan kalimat la ilaha illallah supaya dia terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kursinya ditendang lalu kemudian tergantung. Apa jawaban beliau? Beliau tersenyum kecut melihat ya sang ulama sultan ini, ulama pemerintah ini datang, ya, ingin mengajarkan dan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, apa dia katakan? Beliau mengatakan, dengan kalimat la ilaha illallah ini saya mati, dan dengan kalimat la ilaha illallah pula ini kalian ya hidup ya bersama berdampingan dengan ya penguasa yang diktator. Ini luar biasa hadirin yang sangat bahagia, keyakinan dan keimanan ya seorang yang betul-betul meresapi ya Al-Qur'an ini dan informasi-informasi Allah tentang kehidupan akhirat. Makanya saya katakan bukan cuma sahabat saja yang seperti itu. Dalam perjalanan sejarah banyak kita temukan orang-orang yang memang ya karena kuat keyakinannya ya memang rindu untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sekarang ya sangat takut ya untuk mati. Kita sangat takut untuk mati. Padahal bagaimanapun nikmatnya kita hidup di dunia hadirin yang sangat bahagia, dibanding dengan kehidupan akhirat itu tidak ada nilainya. Dan juga kenikmatan di dunia ini hadirin yang sangat bahagia ada batasnya. Ya, orang sekarang kalau sudah masuk pada usia 40-an tahun ke atas, itu sudah macam-macam penyakit diderita. Ya. Kalau sudah 40 tahun ada yang sudah kena ya diabetes. Kalau sudah kena diabetes tidak bisa lagi makan yang enak-enak. Ya. Tidak bisa lagi makan yang mengkonsumsi yang manis-manis. Tidak bisa lagi makan yang banyak-banyak, dibatasi makanannya. Ya. Bahkan ada hadirin yang sangat bahagia, saya diceritakan oleh teman, tetangganya katanya di Irian, kaya sekali. Seorang pengusaha yang sukses. Tapi dia kena diabetes dalam usia masih muda, ya mungkin sekitar 40-an tahun. Akhirnya apa hadirin yang sangat bahagia? Dokter menganjurkan untuk jangan makan nasi. Terpaksa makanannya ya jagung. Jadi bayangkan kekayaannya begitu banyak, dia tidak nikmati. Ya. Yang dia makan adalah nasi jagung. Ada yang makan nasi ubi. Karena sudah tidak bisa mengkonsumsi nasi. Nah, padahal uangnya banyak, hartanya banyak. Jadi ada batasnya kita hidup di dunia ini hadirin yang sangat bahagia. Kalau kita kena hipertensi, apalagi tidak bisa lagi makan coto. Ya. Tidak bisa lagi makan yang ada santan-santannya. Ya. Maka hadirin yang sangat bahagia, ya, mari kita jangan terobsesi dengan dunia saja. Ingat bahwa kematian ya akan mengintai kita terus kapan dan di mana saja. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir dalam ayat ini, ayyukum ainama kuntum yudrikumul maut.
Dimanapun kalian berada, kematian pasti menjemput kalian. Ya. Tidak ada yang bisa luput kalau sudah waktunya. Biar bagaimana, biar berada di dalam istana, dikawal oleh prajurit, ya, tidak akan bisa ya menolak dan menghalangi malaikat maut. Coba kita lihat Namrud, Raja Namrud itu, yang diktator dan zalim, ya, yang menghalangi dakwanya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana dia mati? Matinya mengerikan. Cuma dengan sebab satu ekor lalat. Ya. Jadi masuk dalam kamarnya, ada lalat masuk. Lalu kemudian langsung memburu dia. Akhirnya kemudian lalat itu masuk di hidungnya. Ya sudah, mati setelah itu. Jadi tidak ada yang lepas dari kematian, hadirin yang berbahagia. Ya. Tinggal yang persoalannya adalah apa yang kita persiapkan. Makanya ya Imam Ibnu Katsir mengatakan fakunu fi taatillahi ya wa haitsu amarakumullah. Oleh karena itu, karena kematian menjemput kapan saja dan di mana saja, fakunu fi taatillah, maka kalian hendaknya senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu amarakumullah, dan jadilah kalian ya seperti yang Allah perintahkan kepada kalian. Fa huwa khairul lakum, ya maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Fa innal mauta la budda minhu, karena kematian itu sesuatu yang pasti kita lewati, wala mahida anhu, dan tidak ada jalan untuk menghindar ya, dari kematian tersebut. Summa ilallahil marji'u, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Faman kana muti'an ilallahi, faman kana muti'an lahu, maka barang siapa yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, jazahu afdalul jaza, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih afdal daripada apa yang dia kerjakan. Wa wafahu atammat thawab, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya ya kepada orang tersebut. Itu intinya. Yang penting adalah kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada persiapan yang kita bawa, sehingga hadirin yang berbahagia, ya dengan itu insya Allah ya kita tidak pernah khawatir. Ya, kapanpun Allah menjemput kita, maka kita ya tawakal ala Allah. Ya. Dan kita tidak pernah khawatir juga ya terhadap keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana nanti kalau kita meninggal dunia, ya, harta kita, bisnis kita, ya, rumah kita, kendaraan kita, ya bagaimana nanti kalau kita tinggalkan, kita aman insya Allah. Apalagi ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ya momentum ya pergantian tahun ini kita banyak mengingat kematian, apalagi ya kita yang sudah di atas 40 tahun, hadirin yang berbahagia, mestinya memang sudah sering-sering mengingat kematian. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat perkara yang memutus kelezatan. Apa yang memutus kelezatan itu adalah kematian. Makanya kita diperintahkan oleh Allah banyak ingat kematian. Ya, banyak ingat kematian. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mengatakan, Ustaz, saya sejak umur 40 tahun lebih ini, yang selalu saya ingat adalah kematian. Saya belum bersyukur bapak. Ya, bersyukur itu. Ya, karena kalau kita ingat mati, maka ya tentu kita akan waspada dan hati-hati. Karena ada orang yang sudah umurnya 70 tahun belum sempat ingat-ingat mati. Dunia terus yang diburu. Sudah 70 tahun, sudah pensiun, apalagi sudah pensiun, pokoknya cari lagi objekan. Yang penting ia mengumpulkan harta. Wa jama'a malahu wa addada. Itu saya yang dikerja, kumpul-kumpulkan harta dan dihitung-hitung. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, apalagi yang sudah pensiun, sudahlah ya, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkarya berapa tahun sekarang. Masa pensiun adalah masa untuk kemudian kita isi ya untuk kehidupan akhirat kita. Ya, mari kita ya istilahnya ya isi dengan ya ibadah, dengan ketaatan, dengan kesolehan ya, dan ya hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Saya kira demikian hadirin yang berbahagia, karena sudah masuk waktu syuruk.
Ya mudah-mudahan ya tadabbur kita pada subuh hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya menjelang ya memasuki tahun ya baru 2026 miladiah, dan kita berharap mudah-mudahan kita bertekad ya semua ya mudah-mudahan ya tahun 2026 ini lebih baik ya daripada tahun 2025. Kita lebih meningkat ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ya tentu kita ya harus ya bertekad dari sekarang kita akan tingkatkan kualitas keislaman kita, keimanan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah ya di tahun ya baru 2026, dan mudah-mudahan ya perbekalan kita sudah memadai dan mencukupi ya untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kematian dia datang kapan saja dan di mana saja. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada 1 menit kalau ada yang mau diskusi. Ya, 559 katanya. Saya kira tadi 554. Ya. Salah. 1 menit kalau tidak ada. Ya. Silakan Pak. Baik, maka. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira juga sudah masuk waktu suruh ini, tapi kayaknya belum ya. 59. Begitu Pak ya. Baik, saya tidak tahu apakah hadis atau kiasan ini Pak Ustaz, bahwa manusia yang cerdas adalah yang selalu mengingat kematian. Nah, kemudian di surah Al-Munafikun itu ayat 11 itu tentang tidak bisa dipercepat dan dimundurkan tentang kematian. Iya. Artinya iya, kematian itu kan tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dimundurkan, Pak Ustaz ya. Nah, ada kaitannya barangkali dengan masalah medis. Ada biasa orang yang sangat sudah sakratul maut, bahkan dia meminta dirinya untuk disuntik mati, gitu kira-kira. Disuntik mati karena mungkin dia sudah tidak tahan dengan penderitaan. Apakah ini kaitannya dengan ayat yang bahwa tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimatikan masuk dalam kategori itu? Bahwa apakah memang sudah sampai di situ ajalnya Pak Ustaz itu? Atau seperti misalnya kalau orang berperang lalu ada dia istilahnya tawanan, kalau dia tidak dibunuh berarti masih hidup. Tapi kalau dia dibunuh pada saat itu berarti dia sudah habis, dia punya usianya pada saat itu. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang hal ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, ada mungkin singkat saja barangkali penjelasannya. Di surat Ghafir itu surat ke-40 ayat 11. Itu tentang 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian. Bagaimana menurut penjelasan singkat saja barangkali tentang hal ini? Apakah di situ mereka menjawab, mereka itu dimasukkan apakah manusia secara keseluruhan ataukah siapa di situ yang dimasukkan Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang masalah ajal ya, dan takdir, itu ketika ya kita telah melewatinya.
Maka kita katakan takdirnya seperti itu. Ya. Ajalnya sudah sampai begitu. Yang kedua terkait dengan masalah takdir dan ajal itu ada namanya ya sebab. Ya. Jadi kita hidup ini ya berlaku hukum kausalitas itu, hukum sebab akibat. Ada sebab. Nah, termasuk seperti tadi itu, ya. Jadi kalau ada orang sakit, mungkin sudah tidak sanggup ya menahan penderitaan atau keluarganya kasihan, langsung minta sama dokter, ya, dok, bagaimana kalau disuntik mati saja supaya mempercepat matinya. Ya, yang pertama, ya sikap ini tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Ya, kita tidak boleh, karena itu sama dengan membunuh, ya, sama dengan ya membunuh. Dan ya kalau ada alasannya mengatakan, tapi sudah setengah mati Ustadz. Ya. Ini harus kita pahami bahwa penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada seorang muslim itu menjadi kafarat terhadap dosanya. Boleh jadi detik-detik terakhir dia melakukan mengalami penderitaan seperti itu, itulah yang menjadi poin untuk terhapusnya dosa-dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi SAW kita dilarang minta mati. Ya, kita dilarang ya minta kematian. Tapi kita hanya diperintahkan kalau sudah tidak sanggup lagi penderitaan kita bertanya, ya Allah, ya matikanlah saya kalau seandainya kematian itu lebih baik bagi saya. Ya. Dan hidupkan saya seandainya kehidupan itu lebih baik bagi saya. Karena kita tidak tahu, boleh jadi ya, detik-detik terakhir penderitaannya itulah yang menjadi titik di mana kemudian dosanya diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya di sisinya. Ya kita tidak tahu. Oleh karena itu tidak boleh ya karena kita kasihan ya melihat ya keluarga kita sudah menderita dalam sakratul maut lalu kemudian kita minta sama dok ya suntik mati saja supaya ya cepat mati. Ya. Tapi kalau terjadi juga begitu, ya bahwa ternyata pada akhirnya dokter sepakat, lalu kemudian dia suntik mati dan mati pada saat itu, apakah kita mengatakan ini ya dia bukan ajalnya, ya dia mati sebelum ajal? Itu tidak kita mengatakan dia ajalnya sudah ajalnya tapi sebabnya adalah dengan cara seperti itu, ya. Jadi dia sudah ya takdirnya seperti itu, tapi kemudian ya ada sebab. Ada ya sebab. Nah seperti itu ya hadirin yang saya bahagia. Cuma yang kedua tadi kurang jelas karena mic-nya kurang apa? Sound sistemnya kurang bagus. Ya. Surah ke-40 ayat 11. Summa stawa ila sama. La. Bukan. Summa stawa ila sama. Bukan. Ayat 11 ya. Oh ya. Qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khuruj min sabil. Yang masalahnya apa di sini, Pak? Mereka menjawab. Ya, mereka menjawab, wahai Tuhan kami, amattana thnatayn. Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaytana thnatayn. Engkau mematikan kami 2 kali. Apa yang menjadi masalahnya di sini? Orang kafir atau semua manusia? Ya. Baik. Ini saya bacakan, Pak. Dalam tafsir Al-Muyassir dikatakan qalal kafirun. Jadi yang mengatakan itu adalah orang kafir. Karena ini adalah penyesalan. Ini bentuk penyesalan di hari akhirat. Dan yang menyesal itu cuma orang kafir. Orang beriman tidak menyesal. Ya. Makanya di sini di tafsir Al-Muyassir katakan qalal kafiruna rabbana amattana marratain. Ya, orang-orang kafir mengatakan wahai Tuhan kami, engkau mematikan kami 2 kali. Ya. Yang pertama hina kunna fi butuni ummahatina nutfatan. Itu dianggap ya kematian pertama ya ketika kita berada dalam rahim ibu dalam keadaan sperma qabla nafkhir ruh, sebelum ditiupkan roh. Ya.
Itu ya mas dianggap sebagai kematian pertama. Wahinan qada ajaluna fil hayatid dunya. Dan kematian yang kedua adalah ya ketika habis ajal kita di dunia ini dan kemudian kita ya meninggal, berpisahnya antara roh dan jasmani kita. Ini ya, saya kira ya cukup karena sudah lewat waktu. Saya bisa tambah satu, Pak Ustaz. Bagaimana jamaah kita? Satu saja. Tidak ada suara anak. Halo, halo. Tidak ada suara anak. Tidak usah pakai Pak, tidak usah kedengaran Ji. Tidak usah pakai. Nggak jelas kalau Tidak pakai. jelas Ki. Iya. Langsung saja. Oh iya Pak, iya Pak Ustaz. Tadi pernah saya dijelaskan itu dalam ayat itu bahwa setiap manusia itu merasakan kematian. Minta dijelaskan Pak Ustaz, apa itu makna merasakan kematian? Apa maknanya merasakan? Apakah itu makna merasakan kematian itu adalah proses kematiannya, atau apakah malaikat pencabut nyawa datang menyampaikan manusia bahwa kau akan mati sebelum dicabut nyawanya? Nah itu masuk, itu makna merasakan kematian itu. Ketiga, apakah orang yang mati mendadak juga merasakan kematian? Nah itu Pak Ustaz. Jadi makna merasakan kematian ini kan ada kisah masa Nabi Sulaiman. Ada sahabatnya bertanya ke Nabi Sulaiman bahwa dia ketemu sosok makhluk. Nabi Sulaiman menyatakan itu pencabut nyawa yang temui kok. Sekalinya takut mati Pak. Lari. Dia lari sembunyi, ketemu lagi itu makhluk itu. Ya. Pencabut nyawa itu. Pergi ke sini sampai di puncak gunung, ke sana lagi, ketemu lagi sampai hanya meninggal. Ya. Berarti itu jangan sampai ke kita nanti ini juga mungkin juga datang malaikat mau kena cabut nyawa tak? Bagaimana itu makna merasakan kematian Bos? Jadi ya makna sebenarnya za'iqatul maut ya dari kata zaqa yazuq itu merasakan. Ya merasakan ya kematian. Artinya setiap orang itu ya melalui proses kematian. Tidak ada yang hidup selamanya seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini ya akan binasa. Akan mati semua. Semua yang punya jiwa, baik manusia maupun makhluk yang lain, binatang, itu pasti mati. Itu namanya, itu makna dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu kemudian kalau mau ya mungkin lebih jauh ya melihat makna kata zauq itu, zaqa yazuq itu ya maksudnya merasakan. Seperti dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakratnya. Itulah yang dirasakan oleh setiap orang tanpa kecuali. Mungkin pas dicabut nyawanya barangkali pas Iya, dicabut nyawanya. Itulah kematian itu. Dan waktu proses dicabut nyawanya itu, dia merasakan itu kematian itu. Dalam penjelasan Nabi SAW, orang Islam, orang mukmin kalau dia ya dicabut nyawanya seperti ya mencabut rambut dari tepung. Ada juga kalau salah proses sebelum dicabut nyawa orang tunjukkan amalan-amalannya. Nanti setelah meninggal sudah dicabut itu. Oh sudah dicabut. Ya, kemudian kalau orang kafir dicabut rohnya seperti kain wol yang basah dililit pada duri atau besi lalu kemudian ditarik. Ya. Begitu itulah yang ya dirasakan oleh orang yang meninggal ketika dicabut nyawanya. Makanya ya penggunaannya di situ adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dirasakan oleh setiap orang. Adapun orang-orang beriman itu ya lembut ya. Lembut ya keluarnya rohnya. Ya tapi rohnya orang-orang kafir itu ya seperti kain wol yang basah lalu kemudian dililitkan di duri lalu kemudian ditarik. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.